Halo sahabat sukses para YouTuber, jumpa lagi. Teman-teman, pasti Anda pernah mengalami bahwa mencari ide mau bikin video apa lagi, mau bikin video apa lagi gitu ya. Itu udah hal yang biasa. Atta Halilintar pun seperti itu, pernah menceritakan bahwa setiap pengen tidur sudah mulai terpikir besok mau bikin video apa lagi, besok mau bikin video apa lagi. Nah, teman-teman, kalau Anda hanya berpikir dengan merenung, berpikir mau bikin video apa lagi, tentu itu akan memeras otak kita ya. Jadi teman-teman, berita baiknya adalah kreatif itu bukan talent, bukan bakat, tapi ada toolsnya. Jadi teman-teman, bagi Anda yang ingin membuat video semakin kreatif, semakin lancar, dan idenya akan terus mengalir, maka stay tune, ikuti video kali ini ya. Saya akan bahas bagaimana proses kreatif membuat Anda sangat lancar memunculkan ide-ide video yang semakin baik. Ya, oke. Sahabat, ada yang mengatakan bahwa knowledge is power, tapi ada yang mengatakan bahwa idea is power ya. Jadi ide itu lebih powerful ya dibanding knowledge. Knowledge pengetahuan Anda yang mengenerate ide. Jadi ketika Anda punya skill Filmora editing, Anda punya ide bagaimana video nanti akan dibentuk. Ketika Anda punya pengetahuan bahwa bisa diisi subtitle, Anda punya ide. Anda punya pengetahuan bahwa green screen bisa seperti ini, akan muncul ide ya. Makanya akan muncul film-film yang dahsyat heboh, seru gitu, padahal itu hanya menggunakan CGI, menggunakan green screen gitu ya. Jadi knowledge, yes, knowledge itu penting tentu, tapi ketika knowledge itu mengenerate jadi ide-ide, itu lebih dahsyat. Oke teman-teman, banyak sekali cara kita mendapatkan ide ya. Yang paling sering adalah ngobrol, ask question, bertanya ke teman, perenungan, bisa juga berupa brainstorming, ngobrol dengan tim, munculkan ide, ada double brainstorming, lotus blossom note, random input. Jadi banyak sekali ide-ide yang bisa di-generate dengan menggunakan tools ya. Jadi ketika Anda punya channel yang membahas masakan, mau masak apa ya, pasti kan gitu ya. Cara masaknya seperti apa? Nah, itu pertanyaan yang muncul ya. Kalau Anda punya channel ngeprank, mau ngeprank model apa lagi ya? Mau ngeprank apa ya yang seru gimana ya? Kalau Anda mungkin cover lagu siapa lagi yang mau di cover, kan kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman, saya akan share salah satu contoh saja. Kalau misalnya random input itu kira-kira Anda buka buku nemu kata apa, itu mengenerate ide berikutnya. Atau Anda aduk-aduk kata-kata yang sudah Anda potongin, Anda nemu kata, itu akan jadi ide ya. Kalau ask question berarti ngobrol sama temennya. Kalau brainstorming berarti kayak meeting gitu. Otak kita ini diisi ide-ide. Nah, sebelum masuk ke dalam pencarian ide, prosesnya ya, contoh salah satu simulasi nanti adalah kita harus punya mindset semua ide itu benar, semua ide itu bagus, semua ide itu keren ya. Jadi kalau Anda nanti diskusi dengan tim, kemudian dia punya ide yang menurut Anda gila, ya udah nggak apa-apa. Ide itu nggak boleh dijudge gitu bahwa itu salah atau benar. Semua ide itu keren karena nanti ada proses mengkombinasikan, mengeliminasi, memerge, mengcombine dan sebagainya ya teman-teman ya. Oke, nah misalnya kita ambil contoh apa ya, memasak atau memancing ya. Oke ya, kita ambil contoh bagaimana mengenerate ide memancing. Misalnya kita menggunakan mind mapping ya. Jadi coret-coretan kertas saja mancing ya. Kita lihat ya, saya pakai komputer ya. Nah di sini mencari ide untuk video memancing. Nah, memancing kita bisa tanya nih, lokasi ya, misalnya lokasi, apalagi yang dipancing, oke, apalagi nih, misalnya mancingnya dengan siapa ya, dengan siapa.
Dengan siapa? Oke. Nah, apalagi gimmicknya apa? Misalnya gitu ya. Gimmick, ya, nggak apa-apa. Oke ya. Oke. Memancing lokasi. Lokasi mancing ada apa? Sungai, danau, laut. Oke ya. Nah, ambil aja di sini misalnya sungai. Sungai. Di sini misalnya laut. Oke ya. Kemudian di sungai, sungai ada berapa macam? Sungai besar, sungai kecil gitu ya. Oke, jadi selokan segala macam boleh tuh dijadikan lokasi ya. Besar, kecil, kecil. Lihat kombinasinya. Ini kemudian di sini kita lihat, sorry, ini sungai besar, ini sungai ya. Waduh, sorry. Ini sungai ya, sungai. Oke. Sungai ada sungai besar, ada sungai kecil. Laut, ya laut mungkin satu ya. Oke. Kemudian yang dipancing apa? Yang dipancing apa teman-teman? Nah, ikan. Ada lagi nggak selain ikan? Nah, boleh aja, namanya mau bikin video kan, video tentang memancing. Apa kira-kira? Kura-kura bisa? Kura-kura. Apalagi buaya. Ya, lain-lain gitu ya, non ikan ya, boleh ya. Nah, lain. Oke. Jadi ide kita sudah mulai berkembang nih. Oh, kita kalau mau bikin video mancing, bisa video mancing di sungai, bisa di danau, bisa di laut ya. Kalau sungai pun bisa sungai kecil, sungai besar gitu ya. Jadi nanti ada kombinasinya. Kita mau mancing di mana, mancing apa gitu ya. Termasuk mungkin kalau ini contoh 4 cabang aja, kita bisa bikin cabang yang lain, misalnya umpannya apa. Oke, di sini kita bikin apa nih? Dengan siapa? Oke, siapa yang seru? Keluarga. Siapa lagi? Teman. Nah, dengan siapa saja, kalau teman Anda macam-macam ya. Bisa mantan teman SMA, teman SMP, bersama mertua, itu sudah menjadi variasi video yang menarik buat Anda. Oke ya. Kemudian apa ya? Umpan. Umpan. Boleh apa? Ya, umpan aja ya, umpan. Di mana, dengan siapa, lokasi ya, ini deh ya. Nah, umpan. Oke. Umpan mancing ada apa aja? Misalnya ya, saya kurang begitu paham nih ya memancing-mancing ini. Cacing. Cacing. Apalagi? Pisang. Ada nggak? Ada ya. Kita bisa mancing dengan pisang. Apalagi? Kertas ya. Kalau MacGyver tuh mancing pakai kertas apa tuh? Grenjeng gitu ya. Kertas. MacGyver betul atau enggak? Oke, lihat teman-teman, dari proses ini kita sudah punya opsi video yang banyak ya, Oke ya. Apalagi gimmick ya. Gimmick mana tadi gimmick ya? Nah, misalnya kita bisa tambahin lagi kalau mau ya, tambahin lagi mau di sini gimmick. Gimmicknya apa? Gimmick. Oke. Apa teman-teman gimmicknya? Misalnya kita bikin di sini ya, opsi lagi gimmick. Gimmicknya adalah ikan lepas, hasil pancing lepas. Hasil pancing lepas ya. Hasil pancing lepas. Oke. Apalagi? Hasil pancing lepas kan seru ya. Wah, lagi mancing, wah lepas nih gitu ya. Jatuh. Jatuh. Nah. Jatuh juga seru kan ya teman-teman. Jatuh dari apa? Dari perahu atau jatuh ke kali. Ya, enggak, apalagi gimmick yang macam-macam nih. Lepas ini
nemu ya, misalnya nemu apa, binatang langka gitu ya. Binatang langka. Oke. Nah, jadi dengan cara mind mapping ini teman-teman sangat mudah, sangat cepat untuk mendapatkan ide-ide, sangat apa, deras ide-ide yang teman-teman cari. Jadi coba Anda bayangkan. Nah, berarti Anda sudah bisa bikin sesi memancing, sudah kombinasi dari ini udah ratusan, betul ya. Jadi memancing di sungai dengan umpan bisa, memancing di laut naik perahu, memancing di laut bersama teman-teman, mancing di sungai bersama mertua, mancing di danau bersama keluarga, nemu ikan yang ajaib, sudah dapat lepas gitu ya. Jadi terpleset jatuh gara-gara. Nah, lihat, jadi ide itu akan muncul sangat deras. Kemudian nanti tinggal Anda cari. Ya, ini salah satu metode creative thinking. Artinya teman-teman bisa pakai yang lain ya. Bahkan Anda bisa pakai metode jalan-jalan misalnya. Ya, Anda jalan-jalan aja ke sungai. Wah, saya mau bikin sesi mancing di sini. Skenarionya seperti apa? Natural mancing. Tapi gimmicknya apa? Nah, misalnya gimmicknya adalah temen ngajak mantan pacar. Jangan ya, ntar malah heboh. Jangan pakai yang gimmick-gimmick yang negatif gitu ya. Gimmick-gimmick mancing dengan seorang perempuan kemudian buka aurat, nggak usah lah ya. Nggak seru gitu kan. Oke, jadi mancing mungkin gimmicknya dapat apa ya, bawa apa ya, mencoba misalnya gini, mempraktekkan mencoba mancing dengan pete. Nah, ketika itu dapat kan jadi sesuatu yang seru. Weh, ternyata pete menghasilkan misalnya bandeng 7 kilo ya, kita nggak tahu. Oke, baik teman-teman. Jadi ketika Anda mencari ide-ide, maka jangan paksakan pikiran Anda untuk hanya berpikir, tapi gunakanlah tools, gunakanlah alat ya. Salah satu contohnya seperti mind mapping ini, coret-coretan, sehingga ide-ide itu akan terus mengalir. Ya sama saja kalau misalnya Anda punya channel masak-memasak, teman-teman juga bisa menggunakan tools ini ya. Masak bahan apa ya, dari bahan misalnya tempe, daging, telur, jagung, Anda langsung dapat ide gitu ya. Dari sisi lokasi, mungkin Anda mulainya dari pasar, minimarket ya, mulai syutingnya bisa dari jalan-jalan dulu di pasar gitu kan. Syuting, mungkin Anda belum tahu mau masak apa, di pasar nemu sesuatu, nah itu akan mengenerate ide berikutnya. Nah, Anda tambahin gimmicknya apa, Anda tambahin value-value yang bisa orang itu misalnya jadi tertarik. Misalnya kalau masak-memasak, Anda bisa browsing kandungan vitamin dari bahan yang Anda masak, itu akan jadi nilai plus. Kandungan yang ada di bahan Anda masak bisa memberikan khasiat tertentu, itu bisa menjadi plus. Misalnya, ibu kita kasih daun salam itu selain membuat masakan masih sedap gitu, tambah enak, tapi juga bisa menurunkan kadar gula. Misalnya gitu ya. Ya, belum tentu benar loh ya. Ini contoh saja. Jadi Anda cari kandungan-kandungan laos, jahe, kencur, kunyit, serai, bayam, adas, itu manfaatnya apa? Akan menjadi nilai tambah. Atau Anda bisa bercerita, misalnya adas itu apa? Wah, misalnya pecel ya. Kalau Anda bikin pecel kacang panjang, oh ini ada pecel turi ya. Ini enak sekali tapi susah sekali bahannya. Turi itu pohonnya seperti ini. Anda kali googling, Anda tempel juga pohon turi biar orang mendapat wawasan. Oke teman-teman, jadi tidak ada yang namanya ide mentok. Ide itu akan terus mengalir, ide itu unlimited, ide itu powerful ya. Jadi terus generate idea dengan menggunakan creative thinking tools ya, creative thinking tools seperti contoh tadi ya, coret-coret gitu. Oke, mudah-mudahan menginspirasi Anda dan membuat video-video Anda terus mengalir deras tanpa mentok. Oke ya, sukses teman-teman.